Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memasuki dalam sesi pembahasan tentang pembayaran kredit macet terhadap kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Ada teman yang pernah berdiskusi dengan saya. Dia menanyakan tentang kendaraannya yang ingin ditarik oleh leasing. Di sini walaupun saya bukan seorang pakar hukum atau praktisi hukum, tapi di sini kita coba berbagi ilmu apa yang kita ketahui sehari-hari dan hal-hal yang pernah terjadi dan yang sering terjadi di tengah masyarakat dalam pembayaran kredit kendaraan bermotor yang macet. Nah, tentang kredit kendaraan bermotor yang macet, tentu telah dijamin dengan jaminan fidusia, istilahnya. Eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan peraturan Kapolri atau Perkap nomor 8 tahun 2011. Nah, sebab aturan tersebut mengatur untuk menjaga ketertiban di masyarakat, seperti memberi rasa aman bagi kreditur maupun pelaku usaha seperti leasing. Nah, teman-teman, apabila terjadi pihak leasing melakukan perampasan terhadap fisik barang yang diterima masyarakat dalam angsuran kredit berupa kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil hanya karena kemacetan angsuran tanpa putusan pengadilan, maka pelaku atau debt collector yang merampas kendaraan kreditur, kendaraan konsumen, maka pelaku atau debt collector bisa dikenakan hukuman pidana berdasarkan pasal 368 ayat 2 junto pasal 365 ayat 4 KUHP. Nah, teman-teman, coba di sini ancaman hukumannya bila dilakukan sendiri bisa diancam hukuman 5 tahun penjara. Dan bila dilakukan berdua, kalau dia bawa kawan untuk menarik kendaraan kita, bisa diancam hukuman 7 tahun penjara. Nah, sedangkan bila dilakukan berkelompok dan secara pengeroyokan, maka ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Nah, apabila dilakukan di malam hari, mendatangi rumah konsumen, kemudian merampas di rumah debitor kendaraan tersebut dengan cara kekerasan, maka dikenakan hukuman 12 tahun penjara. Dan debitor jangan takut-takut. Kalau ada debt collector merampas kendaraan di jalan atau di rumah, segera laporkan polisi. Bila perlu berteriak minta tolong bahwa kendaraan kita sudah dirampas atau dirampok. Itu tidak melanggar hukum. Indonesia ini negara hukum. Tidak sembarangan masyarakat bisa melakukan perbuatan hukum semaunya sendiri. Semua ada sanksi hukumnya. Sekecil apapun tetap ada sanksi hukum. Nah, kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil yang macet kredit tidak boleh ditarik paksa oleh debt collector. Nah, seperti yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan hukum pidana, perdata. Ada sebuah perjanjian atau kontrak yang berlaku bila melakukan kredit.
Sebenarnya untuk kredit itu diawali oleh itikat baik dari semua pihak, dari kreditur atau debitur. Dari itikat baik tersebut, terdapat masalah di kemudian hari. Misalnya, ada wan prestasi dari pihak debitor, terlambat membayar atau tidak sanggup membayar lagi. Lalu kreditur melakukan pemaksaan untuk mendapat angsurannya tepat waktu. Itu harus ditinjau ulang. Perjanjiannya seperti apa? Bila terjadi kendala dalam menggunakan jasa debt collector, maka masyarakat harus memahami aturannya. Segera kalau terjadi perampasan harus dilakukan laporan ke kantor polisi. Jangan main kekerasan sendiri. Jangan melakukan kekerasan sendiri dengan kita sendiri yang melawan hukum. Nah, itu tidak boleh. Jangan kita yang menciptakan kegaduhan dalam sebuah perjanjian. Sebab penggunaan debt collector sendiri sudah diatur sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 130 dengan garis miring PMK tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Aturan tersebut mengatur bila debt collector tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk menarik kendaraan. Secara fisik, kendaraan itu dipegang oleh masyarakat. Apabila terjadi kemacetan, masuk dengan kategori wan prestasi. Sesuai aturan, perusahaan leasing harus melimpahkan persoalan ini ke persoalan perdata. Setiap menyita harus melalui putusan pengadilan, tidak bisa memutuskan secara sepihak. Nah, teman-teman. Oleh karena itu, sebelum melakukan kredit, agar masyarakat membaca klausul kredit secara detail dan cermat. Apabila kurang jelas, masyarakat berhak menanyakan pasal yang ada dalam akad kredit. Upaya tersebut perlu dilakukan agar apa yang diterangkan oleh kreditur menjadi tanggung jawab bersama. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam penarikan kendaraan bermotor yang macet kredit harus tetap melalui pengadilan lebih dulu. Dalam penarikannya juga tidak bisa menggunakan debt collector. Nah, kan sudah paham teman-teman. Kalau mengacu aturan dari Kapolri dalam penarikan atau eksekusi mobil atau kendaraan bermotor kredit macet harus dilakukan oleh polisi setelah adanya putusan pengadilan. Oke, terima kasih sudah moga-moga dipahami ya teman-teman. Nah, maklum aja kita ini bukan seorang pakar hukum atau praktisi hukum atau sarjana hukum. Cuma kita ini berbagi ilmu apa yang telah kita ketahui, untuk apa salahnya kalau kita berbagi kepada teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.